Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salma Khairia dengan NIM 2400589. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan PJBL saya yang berjudul Kemajuan Teknologi Sepanjang Zaman. Di sini, saya membahas 4 subjek. Yang pertama, ada bentuk-bentuk perubahan yang terjadi. Yang kedua, penyebab terjadinya perubahan. Yang ketiga, dampak perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Ada bentuk-bentuk perubahan yang terjadi. Kemajuan teknologi telah mengalami perubahan besar yang membentuk kehidupan manusia. Pada zaman prasejarah, manusia memulai dengan alat-alat sederhana, seperti batu dan kayu. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dengan penemuan alat pertanian, roda, dan mesin-mesin pertama. Revolusi industri pada abad ke-8 menandai perubahan besar dengan penemuan mesin uap dan listrik yang memfasilitasi produksi massal. Masuknya teknologi komputer pada abad ke-20 disusul dengan internet mempercepat globalisasi dan perubahan budaya. Kini, teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi 5G sedang mengubah hampir setiap sektor kehidupan, mempercepat inovasi, dan memperkenalkan tantangan baru dalam hal etika, pekerjaan, dan privasi. Perkembangan ini tidak hanya mempengaruhi dunia industri, tetapi juga kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan media sosial telah merevolusi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti ketimpangan digital, pengangguran akibat otomatisasi, dan serta masalah privasi dan pemahaman data. Saat ini, kita berada di tengah era transformasi digital yang pesat, di mana teknologi seperti AI, blockchain, dan Internet of the Things semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ke depan, perkembangan teknologi yang lebih canggih dan terintegrasi di beberapa sektor diharapkan akan membuka lebih banyak peluang serta tantangan baru bagi umat manusia. Poin kedua, ada penyebab terjadinya perubahan. Perubahan dalam teknologi terjadi karena berbagai faktor yang saling berhubungan. Salah satu penyebab utamanya adalah kebutuhan manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Permasalahan yang dihadapi, seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya, mendorong inovasi teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat memberikan landasan teoritis dan praktis bagi manusia untuk memunculkan teknologi baru. Globalisasi dan persaingan di pasar global juga menjadi pendorong utama, karena perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk dan layanan yang lebih canggih untuk memenangkan pasar. Dukungan pemerintah dan investor sektor swasta dalam bidang penelitian dan pembangunan teknologi turut mempercepat proses perubahan ini. Tidak kalah penting, perubahan sosial seperti meningkatnya kebutuhan akan efektivitas dan gaya hidup digital mempengaruhi arah perkembangan teknologi agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Semua faktor ini bekerja sama secara sinergis, mendorong perubahan teknologi yang terus berkelanjutan dan semakin maju. Selanjutnya, poin ketiga ada dampak perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi modern mempermudah proses kerja di berbagai sektor, seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Contohnya, otomasi di pabrik meningkatkan produksi barang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Teknologi informasi seperti internet memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Contoh, pelajar dapat belajar dari sumber online seperti video pembelajaran dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan konektivitas sosial. Media sosial dan aplikasi memungkinkan interaksi jarak jauh dengan biaya yang rendah.
Contoh, video call memungkinkan keluarga di tempat berbeda tetap terhubung. Yang keempat, peningkatan di bidang kesehatan. Teknologi medis seperti robot bedah, telemedicine, dan alat diagnosa modern memungkinkan kualitas layanan kesehatan. Contoh, penyakit dapat terdeteksi lebih awal melalui teknologi seperti MRT dan CT-scan. Yang kelima, ada munculnya peluang ekonomi baru. Perkembangan teknologi menciptakan lapangan kerja baru seperti programmer, data analytics, dan digital market. Contoh, e-commerce mempermudah UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Masyarakat cenderung kehilangan keterampilan dasar karena terlalu bergantung pada teknologi. Contoh, generasi muda lebih sering menggunakan kalkulator dibandingkan menggunakan perhitungan manual. Yang kedua, ada pengangguran akibat otomasi. Pekerjaan manual tergantikan oleh mesin, sehingga beberapa profesi menjadi usang. Contoh, kasir di supermarket digantikan oleh sistem self-checkout. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk hal negatif seperti penipuan online, peretasan atau penyebaran berita palsu. Contoh, phishing email yang mencuri data dari pribadi pengguna. Yang keempat, menurunnya interaksi sosial tatap muka. Media sosial sering menggunakan interaksi langsung, sehingga hubungan emosional antara individu berkurang. Contoh, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dibandingkan dengan berkumpul bersama keluarga. Dan yang kelima, polusi elektronik. Teknologi menghasilkan limbah elektronik yang sulit didaur ulang dan merusak lingkungan. Contohnya, limbah ponsel dan komputer yang tidak terkelola dengan baik. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kemajuan teknologi sepanjang zaman telah menjadi katalis utama dalam perubahan kebudayaan universal. Dari penemuan sederhana seperti api hingga teknologi digital modern. Setiap inovasi membawa dampak besar terhadap cara manusia hidup, berkomunikasi, dan bekerja. Teknologi tidak hanya mempermudah kehidupan, tetapi juga mempercepat proses globalisasi, memperluas wawasan budaya, dan menciptakan dunia yang lebih terhubung. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan, seperti hilangnya nilai-nilai tradisional, homogenisasi budaya, dan ketimpangan akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana, agar dapat menciptakan keseimbangan antara modernitas dan pelestarian budaya. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya bacakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.